Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Mama Wina Murifi. Alhamdulillah teman-teman bisa share lagi kegiatan hari ini, dan mohon maaf kemarin itu saya nggak up video ya teman-teman karena belum sempat diedit, belum sempat didubbing juga. Sebelum lanjut ke cerita videonya, saya mau tanya nih kabar teman-teman semua hari ini, bagaimana kabarnya? Semoga selalu pada sehat, selalu bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah, dan selalu dilimpahkan rezekinya ya teman-teman. Amin Allahumma amin. Nah, di sini saya mau jemur-jemur dulu pakaian nih, dan untuk jemuran bambu itu tuh mau dibenerin dulu sama Pak suami ya, dikarenakan jemurannya itu banyak ulatnya teman-teman. Hasil saya minta tolong sama Pak suami untuk diganti aja karena lumayan ngeri juga ya kalau jemurannya itu banyak ulatnya kayak gitu. Dan untuk ulatnya itu dari ujung sampai ujung itu tuh banyak ya teman-teman, berjajaran gitu. Ya udah deh, minta tolong sama Pak suami biar digantiin sama jemuran yang baru ya teman-teman. Nah, di sini Pak suami lagi ngambilin bambunya ya, dan di sini saya langsung aja jemur-jemur dulu nih dengan jemuran yang stainless ini ya, walaupun udah butut gitu ya, tapi alhamdulillah masih bisa dipakai. Karena kalau beli yang baru jemuran stainless seperti ini harganya itu lumayan ya teman-teman, sekitar 400 ribuan. Itu tuh budgetnya menurut saya lumayan mahal. Jadi daripada beli yang baru dulu, ini tuh saya manfaatkan aja yang ada dulu ya teman-teman. Dan kalau sudah rusak, serusak-rusaknya itu tuh nggak bisa dipakai sama sekali, baru deh insya Allah saya nabung nyicil-nyicil untuk beli jemuran stainlessnya ya. Karena menurut saya itu tuh perlu banget teman-teman jemuran seperti ini, apalagi bagi seorang ibu rumah tangga ya, yang setiap harinya itu nyuci pakaian, benar-benar multifungsi banget. Karena tanpa jemuran kan pakaiannya itu susah nyimpennya ya. Apalagi kalau punya halaman seperti ini ya, seperti ngejemur spray, handuk-handuk gitu, sajadah, itu tuh bermanfaat banget sih bagi saya. Karena untuk spray itu tuh bisa di atas bambu, bisa di stainless pun juga bisa gitu ya. Jadi untuk jemuran stainless ini kan ukurannya lumayan panjang juga ya teman-teman, jadi nggak terlalu sempit untuk menjemur pakaian-pakaian yang besar gitu. Nah, di sini untuk jemur-jemurnya udah selesai, tapi di sini saya ngambilin dulu rumput nih teman-teman yang menjalar. Jadi kelihatannya itu nggak enak dipandang ya. Nah, untuk bunga teleng ini tuh nggak saya ambil teman-teman, karena itu kan untuk obat, bisa untuk diminum, bisa untuk mata juga. Pokoknya bunga teleng ini multifungsi banget ya teman-teman. Nah, kalau untuk pohon-pohon yang bermanfaat itu sangat memudahkan ya kalau kita butuh sesuatu. Oke, alhamdulillah untuk jemur pakaian udah selesai. Di sini saya mau lanjut masak dulu. Nah, di sini tuh ada tempe ya teman-teman, satu papan. Saya iris aja semuanya seperti ini. Dan di sini untuk ngiris tempenya itu nggak tebal-tebal ya, sedang-sedang aja lah ya teman-teman. Nah, kemarin juga ada teman-teman yang request katanya, "Bun, tempenya dibikin tempe mendoan dong." Ya udah, di sini sekarang mumpung lagi mood ya, saya mau bikin tempe mendoan aja, tapi ala-ala saya aja ya teman-teman. Kalaupun kurang kurang dalam bumbu-bumbunya, jadi mohon maaf aja. Dan di sini untuk tempe mendoannya itu saya pakai bumbu yang sederhana aja. Nah, ini daun bawang udah saya iris untuk campuran tempenya ya teman-teman. Dan di sini saya masukkan terigu secukupnya. Pokoknya secukupnya, satu papan tempe aja. Dan di sini saya juga udah masukkan daun bawang ya udah diiris. Saya masukkan juga ketumbar, lada bubuk, dan juga kaldu ayam ya teman-teman. Nah, sebenarnya nama tempe mendoan ini anak-anak itu pada suka, masya Allah, alhamdulillah. Apalagi Pak suami ya, itu tuh demen banget ya yang namanya gorengan-gorengan seperti ini. Tapi dikarenakan sayanya kurang suka, alhasil saya itu jarang banget bikin tempe mendoan seperti ini ya teman-teman. Oke, untuk adonannya udah selesai. Di sini saya lanjut untuk memasukkan tempenya. Nah, untuk tempe satu papan ini jadi beberapa potong seperti ini. Insya Allah cukup lah ya teman-teman. Nah, di sini untuk mengaduk-aduknya pokoknya sampai kalis aja. Nah, dan untuk kangkung ini tuh saya kedapatan dari tetangga ya teman-teman. Alhamdulillah, masya Allah, beliau tuh baik banget, dan beliau itu nanam sendiri pohon kangkungnya. Dan beliau itu nge-WA katanya mau nggak nih untuk kangkungnya gitu Bunda Win. Saya bilang mau dong gitu ya, kalau ditawarin mah gitu. Dan beliau bilang kalau mau disuruh tuh ke rumahnya gitu, dan saya langsung aja ke rumahnya teman-teman pas pagi-pagi banget gitu ya.
sebelum beres-beres dan ketemuan sama beliau. Dan ternyata saya kira itu tuh cuman satu ikat aja kecil ya, tapi ternyata itu satu ember teman-teman, satu ember besar. Dan di sini untuk kangkungnya saya bagi dua aja sama mama, terus saya kasih juga ke adik ipar, tapi ternyata adik iparnya nggak mau katanya ya. Mungkin dikarenakan kalau masih sendiri mah ya menu-menunya juga masih cukup lah ya untuk seperti bikin mie aja gitu ya, karena kalau seperti saya mah udah berempat banyak banget nih orang-orang di rumah, itu tuh kalau menu beli-beli seperti itu lebih boros ya teman-teman, jadi lebih baik masak seperti ini. Nah ini untuk kangkungnya udah selesai dicuci ya teman-teman, dan saya cuci juga untuk persambelannya. Nah langsung aja nih saya mau manasin minyak untuk menumis bawang merah, bawang putih, dan juga tomatnya ya teman-teman. Pokoknya bumbu-bumbunya ya seperti ini aja lah ya kalau bikin tumis kangkung. Dan untuk cabai merahnya saya pakai sedikit aja karena stoknya itu udah habis banget ya. Untuk stok kulkas itu benar-benar udah habis banget, kosong melompong banget teman-teman. Dan saya itu belum belanja lagi ke pasar ya. Nah ini untuk kangkungnya mungkin dikira kayak banyak banget ya teman-teman, tapi nantinya itu kan kalau kangkung Melayu ya, jadi pas banget untuk satu piringnya, dan untuk 4 orang insya Allah cukup berkah lah ya teman-teman. Nah di sini untuk kangkungnya benar-benar seger banget ya, alhamdulillah pokoknya. Dan di sini tuh saya dikelilingi dengan tetangga-tetangga yang baik-baik banget, dan alhamdulillah juga pada ramah-ramah gitu ya. Dan kemarin juga ada teman-teman yang tanya, katanya Bun, tetangganya suka ada yang main ke rumah enggak katanya ya, tapi saya bilang enggak ya, karena kalau tetangga saya di sini tuh pada diam-diam baik di rumah ya teman-teman. Palingan kalau ada perlu aja gitu ya, kita itu saling mengunjungi seperti ada yasinan atau apa. Kalaupun ada main-main sedikit itu kalau mau ngobrol-ngobrol sedikit aja gitu ya, jadi jarang banget tetangga-tetangga itu pada main ke rumah. Dan begitupun saya ya ke rumah tetangga nggak pernah ya teman-teman. Saya lebih betah di rumah sih menurut saya, apalagi kalau udah konten seperti ini lebih nyaman aja ya. Oh ya, lanjut dulu nih ke cerita videonya. Untuk bumbunya tadi saya udah kasih kaldu sapi, lada bubuk, dan sedikit gula pasir ya teman-teman. Nah di sini alhamdulillah untuk tumis kangkung sudah mateng, karena untuk kangkung mah nggak perlu lama-lama ya numisnya juga, karena takutnya nanti terlalu lembek. Nah alhamdulillah pokoknya saya itu bersyukur banget teman-teman bisa memasak seperti ini, jadi bisa menyediakan makanan untuk keluarga gitu ya, karena kalau nggak ada apa-apa rasanya itu gundah banget gitu ya, kasihan anak-anak kalau mau makan teh nggak ada apa-apa, tapi kalau masak seperti ini rasanya tuh benar-benar plong gitu teman-teman. Tapi kalau lagi riwe gitu ya, saya itu nggak sempat masak, alhamdulillah anak-anak itu pada ngerti mereka mau makan sama apa aja gitu ya teman-teman. Kalau misalnya ada mie ya udah sama mie aja. Pokoknya saya itu bersyukur banget ya teman-teman punya anak-anak itu nggak rewel untuk masalah makanan. Apapun yang saya masak mereka itu pada mau, pada lahap, dan alhamdulillah juga suami pun seperti itu ya teman-teman. Nah di sini untuk tempe mendoannya udah saya goreng nih, dan alhamdulillah kelihatannya itu cantik banget. Walaupun untuk tepungnya itu nggak terlalu banyak, sengaja aja ya teman-teman, karena untuk wok pan-nya itu kan lumayan kecil ya. Jadi kalau dibanyakin terigunya melebar seperti itu kayak PY itu tuh agak susah ya teman-teman. Tapi lebih baik tempe mendoannya udah seperti ini aja lah. Dan di sini untuk daun bawangnya cantik banget sih menurut saya, jadi menambah kesan gurih dan juga enak dimakan ya teman-teman. Nah ini untuk terigunya tadi tuh nggak terlalu cair-cair banget karena biar nempel ke tempenya gitu ya teman-teman. Nah di sini alhamdulillah untuk tempe mendoannya udah selesai saya goreng. Nah ini tadinya itu daun bawang buat kangkung tapi kelupaan ya teman-teman, ya udah saya satuin aja sama persambelannya. Nah ini untuk cabai rawitnya yang kemarin saya ambil dari depan ya, kan ini kan lumayan banyak dan alhamdulillah jadi saya semuain aja biar nantinya itu nggak sering nyambel gitulah, karena untuk anak-anak itu doyan banget sama sambal, karena bikinan sambal saya itu nggak terlalu pedas ya teman-teman. Nah di sini untuk bumbunya ada kaldu dan juga gula pasir. Nah setelah digoreng saya simpen di cobek untuk persambelannya. Kali ini tuh nggak diulek di wajan dulu ya teman-teman. Ya lagi mood aja ya di sini. Nah kalau udah digoreng seperti ini jauh lebih mudah untuk diulek ya. Beda lagi dengan mentah. Itu tuh agak susah teman-teman, kalau mentah mah diulek di cobek seperti ini yang kayu gitu, itu tuh licin banget.
Tapi kalau dicobek batu ya itu tuh bener-bener gampang banget ya teman-teman. Dan kemarin mamah juga beli cobek batu itu tuh lumayan mahal, itu tuh harganya 100.000 ya. Tapi itu tuh batu asli teman-teman. Dan insya Allah kedepannya saya juga mau, tapi untuk tokonya saya itu nggak tahu ya teman-teman. Jadi harus tanya mamah dulu. Nah alhamdulillah untuk menu sederhana saya hari ini ada tumis kangkung, ada tempe mendoan, dan juga ada sambal goreng teman-teman. Masya Allah tabarakallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pokoknya kalau udah masak itu tuh seneng banget ya. Jadi pas anak-anak, pak suami mau makan, itu tuh mereka tinggal ngambil aja. Nah kalau untuk makan-makan jarang banget kita itu bebarengan ya. Karena untuk laparnya juga nggak sama. Palingan kalau bebarengan itu di bulan Ramadan aja ya teman-teman, seringnya. Nah alhamdulillah pak suami itu udah pulang. Dan di sini pak suami udah ngambil bambu ya teman-teman, bambu untuk jemuran. Dan alhamdulillahnya bapak punya bambu ya teman-teman, kebun bambu sedikit gitu ya, tapi itu tuh bermanfaat banget. Jadi kita itu nggak perlu beli ya. Jadi saya itu tinggal ngomong aja sama bapak, dan kata bapak ya udah ngambil aja, ngapain bertanya dulu katanya. Jadi langsung aja pak suami ngambil bambunya untuk jemuran. Nah kalau untuk tiangnya karena masih kokoh ya teman-teman, jadi nggak perlu diganti dulu. Jadi pak suami ngambil bambunya itu untuk jemurannya aja, bukan untuk tiangnya. Dan untuk tiangnya itu benar-benar masih bisa dipakai lah ya teman-teman. Jadi sekarang itu dimanfaatkan aja dulu. Nah di sini pak suami sebenarnya udah lapar sih katanya, tapi kata saya itu tuh makan dulu. Tapi kata pak suaminya nanti kagok ya, setelah selesai jemurannya baru deh beliau makan. Nah di sini untuk jemuran bambunya saya minta tolong digeser ya, karena kalau di sini tuh agak susah gitu teman-teman kalau mau di kamera. Jadi agak jelek aja sih menurut saya mah ya. Nah beda lagi kalau di sini. Jadi untuk pakaian-pakaian yang di stainless itu tuh nggak terhalang sama pakaian-pakaian yang di jemuran bambu gitu ya teman-teman. Jadi semuanya itu terserot matahari. Nah di sini untuk bambunya itu tuh nggak terlalu tinggi sekarang mah ya, jadi lumayan pendek juga. Ya di kampung mah jemuran bambu seperti ini tuh masih banyak ya teman-teman. Malahan itu tuh hampir setiap rumah pakai jemuran bambu seperti ini, bikin suasana pedesaannya itu makin asri ya. Apalagi di sini saya itu kampungnya banyak banget pepohonan teman-teman. Jadi kalau dilihat dari penampilannya itu tuh kayak jauh banget ya kalau mau ke pasar atau jalan-jalan, padahal deket-deket semuanya ya. Tapi dikarenakan sekelilingnya itu kayak banyak pohon-pohon gitu, jadi menghalangi antar kampung. Dan mudah-mudahan tahun kedepannya itu tuh pepohonannya itu jadi perumahan atau jalan yang bagus gitu ya, penghubung antara kampung saya dan juga kampung yang lainnya. Amin. Mungkin nantinya itu beda cerita kali ya teman-teman. Kan situasi di setiap kampung itu nantinya itu berbeda-beda ya teman-teman. Mungkin kali ini seperti ini dan insya Allah tahun depan itu lebih bagus lagi gitu ya. Tapi menurut saya lebih adem seperti ini sih, karena lebih sejuk aja teman-teman. Air pun masih banyak. Tapi entahlah ya kalau nantinya itu jadi perumahan, airnya itu masih jernih atau enggak. Tapi yang pastinya itu bakalan keganggu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.